Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat wa binikmatihil islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di sore hari ini kita kembali di dalam majelis ilmu dari Rabu yang merupakan Rabu ketiga di bulan Juni, yang kita akan melanjutkan mengenai doa-doa. Ini kita ambil dulu doa yang pendek ya, yang panjangnya nanti saja karena waktu ya. Ada sebuah doa yang kita bisa amalkan di dalam pagi hari sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Allahumma ma asbahabi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, apa-apa kenikmatan yang telah kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhlukmu di pagi ini adalah darimu sendiri. Tiada sekutu bagimu segala puji dan bagimu syukur. Ini hanya dibaca sekali di pagi hari. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan juga dalam Al-Adhkar An-Nawawi. Nah, doa ini pendek ya. Silakan nanti bisa diulang-ulang tuh ya, agar kita hafal apa saja yang bisa diajarkan melalui doa ini. Di antaranya yang pertama, bentuk kesyukuran seorang hamba atas nikmat Allah ya, atas nikmatnya yang diterima. Ketika seseorang menerima sebuah nikmat kemudian mensyukurinya, ditunjukkan dalam surah Ad-Duha ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Dan terhadap nikmat dari Rabbmu, maka ucapkanlah ya. Maksudnya bagaimana seseorang itu mengucapkan nikmat itu, yaitu dia sebarkan kebaikan melalui nikmat itu. Dia ikhlas bahwa mengatakan dirinya mendapatkan nikmat ini, mendapatkan nikmat itu ya. Artinya bukan untuk sombong ya. Bukan untuk sombong bahwa dirinya sudah mendapatkan nikmat.
bukan hanya untuk sombong, bukan hanya untuk viral, untuk apa lagi, upload selfie di SB gitu ya, gitu. Jadi murni keikhlasan, gitu. Umpamanya seseorang bahagia, gitu ya. Nah sekarang masih tentang ujian misalnya, seseorang bahagia lulus ujian, bilang pada keluarganya, ya, bukan untuk sombong, gitu ya, tapi dia bahagia. Ya. Ini sebuah nikmat, gitu. Lulus ujian, ya. Lulus kuliah, gitu ya, dapat gelar dan sebagainya. Sehingga dia katakan itu pada keluarganya, ya nggak masalah. Hanya saja tentunya keikhlasan di sini, ya. Karena yang ditunjukkan adalah bentuk syukurnya, bukan bentuk ujubnya, bukan untuk keunggulan dirinya, ya. Ini punten saya nggak makan es dulu ya, atau nggak minum es dulu ya. Nanti saja dibawa pulang ya. Apa nanti dibawa pulang saja. Saya agak nih gigi ada sakit ya. Jadi itu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengajaran yang bisa kita dapatkan dari doa ini, bukan hanya kenikmatan yang kita peroleh dari Allah kepada kita, ya, tapi didapatkan pula oleh saudara kita, gitu ya. Ikut bersyukur, gitu ya. Ya, ikut bersyukur, itu. Umpamanya update, ya. Seseorang mendapatkan nikmat di update, ya. Nikmat misalnya apa? Jangan nikmat keturunan tuh terus ya. Terus minang. Misalnya nikmat mendapatkan ijazah hafalan. Nikmat contoh ya. Nikmat mendapatkan ijazah hafalan, kemudian di-upload, diposting ke grup, gitu ya. Orang lain terus bersyukur ya, gitu. Terus bersuka cita ya, gitu. Gitu. Atau mendoakan, gitu ya, gitu. Nah itu wujud seseorang itu bukan hanya empati pada penderitaan seseorang, ya, tapi bagaimana simpati pada yang didapatkan saudara kita, ya. Bukan jadi hasut, ya. Bukan menjadi iri dengki, tetapi turut bersyukur, ya. Turut menghargai nikmat yang diperoleh saudara kita, itu ya. Karena dengan itu pula menambah ukhuwah pula sebagai bentuk kasih sayang kepada seorang muslim atau pada setiap muslim, ya. Dengan itu pula seseorang dadanya menjadi lapang, ya, hatinya tidak menjadi sempit, ya. Nah ini, ya,
ketika ini kalau kita lihat di dalam sirah itu ya, bagaimana Nabi turut bersyukur atas kenikmatan dari sahabatnya. Nabi begitu bersyukurnya bahkan sampai suatu saat di perang, Jabir bin Abdullah ya, sedang mendapatkan nikmat ya. Saat itu pula ya, di waktu perang itu Nabi menyempatkan waktu istirahatnya ke rumah beliau. Gitu ya. Jadi tidak menjadi iri dengki, tidak jadi hasut, malah semakin senang juga Jabir bin Abdullah ini ngasih gitu ya gitu, karena dia merasa dihargai gitu. Apalagi kalau tahu gitu ya, hadis kalau bikin sayur kemudian nanti kuahnya buat gitu, tahulah itu hadisnya gitu ya, bukan kuahnya saja ya, maksudnya bagi-bagi gitu ya gitu, tidak hanya diposting gitu ya, posting gitu di media, makanan ini makanan itu gitu ya, saya dapat makanan ini gitu ya gitu ya. Jadi kalau ada saudaranya harusnya dia bagi-bagi gitu ya, dia mau posting gitu. Bagi-bagi justru ya, bukan untuk diposting saja ya. Harus berkahnya itu manjang gitu ya, pada saudara kita, bagi-bagi. Bisa jadi misalnya ada saudara kita yang iri, ini dapat makanan gitu ya, diposting gitu ya gitu. Gitu. Atau bisa jadi dengan iri itu ada ini, ada A, B, C, beda-beda setiap orang ya. Nah, disinilah postinglah yang nantinya bermanfaat di akhirat, agar di akhirat kita juga menjadi orang yang penting gitu ya. Jadi ini bagaimana seseorang itu turut mensyukuri ya, apa yang didapatkan oleh saudaranya. Dan juga yang ketiga, dikatakan di sini ya, nikmat itu adalah darimu. Dalam surah An-Nahl dikatakan, wa ma bikum min nikmatin faminallah ya. Dan dengan apa yang didapat oleh kalian ya, dari nikmat itu dari Allah ya. Jadi nikmat itu dari Allah ya, bukan atas keunggulan kita, kehebatan kita, kepandaian kita dalam berbicara atau dalam apa gitu ya. Bukan gitu ya. Ada yang dia orangnya pas-pasan ya, orangnya biasa-biasa tapi dapat nikmat. Bahkan misalnya orang yang berjihad, orang yang berjuang dalam dinul Islam, malah ini kan belum banyak kita syukuri juga. Kita selalu menghitung nikmat itu dari segi material,
material ya manusiawi ya. Hanya saja kalau menganggap nikmat itu satu-satunya ya, satu-satunya tanpa kita sadari nikmat itu dari Allah, nah ini hati menjadi kotor ya. Sehingga tidak merasakan bahwa nikmat yang kita peroleh walaupun terkadang susah payah, tapi kan masih ada nikmat kesehatan, waktu luang, tenaga, pikiran ya. Ini yang tidak kita syukuri kadang-kadang ya, lupa tuh. Hanya nikmat itu kadang materi dan materi saja. Karena itu kalau kita sadar nikmat dari Allah, buat apa kita mengeluh? Hanya saja manusia itu kan khuliqa halu'a. Nah itu. Yang keempat, wujudkan dengan ibadah. Ya. Dikatakan di sini juga tiada sekutu bagimu ya. La syarikalak ya. Tidak ada sekutu bagimu. Artinya wujudkan dengan ibadah. Ya. Setiap nikmat itu apa yang kita dapatkan, apa yang kita bisa dari sebuah hasil, ya itu juga dari Allah. Maka kalau sudah sadar akan itu, wujudkan dengan ibadah. Segala ruang, aspek itu sudah Allah luaskan untuk ibadah ya gitu. Sudah Allah luaskan ya Pak. Ya. Apa yang sesuatu itu tidak bisa dimanfaatkan menjadi ibadah? Tidak ada ya. Tidak ada. Segalanya bisa jadi ibadah ya. Dengan belajar bisa jadi ibadah, dengan bekerja bisa jadi ibadah, apalagi dengan sholat ya, ritual itu sudah jelas ya gitu. Sehingga wujudkan dengan ibadah. Kalau kita tidak mewujudkan dengan ibadah, maka hidup tidak akan terarah, yang akhirnya menjadi manusia yang parah gitu ya. Maka di hidupnya dia tidak bisa mengambil hikmah gitu ya. Gitu ya. Gitu. Nah ini kalau kita ingin menjadi manusia yang berguna, wujudkan dengan ibadah, dengan sedekah, dengan senantiasa dekatkan diri kepada Allah, dengan bagi sekarang kurban ya. Ini ya. Nah, tunggu kapan lagi ya ketika dapat nikmat ya. Nah, kemudian juga mengesahkan Allah di dalam memujinya ya. Yang terakhir ini mengesahkan Allah dalam memujinya dan syukur kepadanya, karena segala yang kita dapatkan dari pujian ya, itu hanyalah tidak ada apa-apanya ya. Kita tanpa pertolongan Allah tidak ada apa-apanya. Nah, pernahkah kita merenungkan nih bagaimana kita belajar berjalan
tanpa ada yang mengajarkan. Bagaimana kita berjalan tanpa ada yang memberikan kaki itu. Ya. Bagaimana kita berbicara tanpa ada yang memberikan mulut itu. Tuh. Ini ilustrasinya. Coba kita berpikir. Perahu itu tidak berjalan dengan sendirinya. Ya. Perahu itu ada yang mengendalikannya. Selain ada yang mengendalikannya, ada yang menciptakannya. Ya. Kita itu tidak pintar dengan sendirinya, tidak baik dengan sendirinya, gitu ya. Tidak produktif dengan sendirinya. Tanpa Allah yang memberikan. Semua itu Allah yang memberikan. Ya. Nah, ini ibaratnya sebuah buku nih. Buku ya, apakah langsung menjadi indah seperti ini? Kata-katanya indah dengan doa-doa yang indah tanpa ada yang membuat. Pasti ada yang membuat. Orangnya yang bikin buku ini gitu ya. Apakah langsung jadi cerdas, baik, hebat, dan sebagainya tanpa ada yang memberikan kenikmatan itu? Pasti tidak ya. Nah inilah yang patut kita sadari, bagaimana esakan yang menciptakannya dalam memuji dan mensyukuri. Dan tentunya tidak menyekutukannya ya. Maka sebuah bukan hanya kufur ketika seseorang syirik gitu ya, tapi bagaimana bukan hanya tidak berterima kasih ya, tapi sejauh mana diri kita menjadi identitas kita sebagai seorang hamba ya. Kalau tidak mensyukuri, tidak mengesahkan Dia yang telah menciptakan, yang telah memberikan kepada kita nikmat ya. Karena itu bukan hanya kita belajar berterima kasih, tapi bagaimana menjadi seorang hambanya. Ya seperti ini aja ya, sedikit lagi nih ya. Ada seorang guru ya, seorang guru, ada yang ngaku-ngaku guru, ada yang dia guru asli lah gitu. Ada yang ngaku-ngaku guru, dia punya metode, punya retorika gitu ya. Dia punya kepandaian, keahlian gitu ya. Tapi apa yang diajarkannya? Kacar-kacir, muridnya kemana, ke sana kemari gitu. Anggar lompatan gitu ya. Gitu. Dan dia punya metode yang ngumpul di dia gitu. Tapi ada satu lagi yang guru, itu yang guru asli lah gitu ya. Istilah saya itu ya. Emang guru palsu kayak gitu, itu istilah saya. Ya, guru itu walaupun dia mengajarkan sedikit, tapi metodenya kena, murid bisa menerapkan, itulah seorang guru. Gitu. Ya gambaran gitu. Nah begitu juga seorang hamba. Ada yang ngaku-ngaku seorang hamba, gitu ya. Saya hamba Allah. Gitu ya. Saya sudah ngasih ini ngasih itu. Ya. Saya nggak usah disebut namanya, saya sebut saja hamba Allah. Gitu. Angger ya yang disebut hamba Allah gitu ya. Gitu. Nah, beda dengan dia emang seorang hamba yang walaupun amalannya biasa-biasa, tapi dia berusaha untuk mensyukuri. Nah, mewujudkan dirinya seorang hamba di hadapan Allah. Nah, itulah gambarannya. Ya, gitu. Maka kita harus menjadi hamba yang sesungguhnya dengan senantiasa mengesahkan dan tentunya mensyukuri
segala apa yang kita dapatkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah hari Selasa kita lanjut tentang kisah ya para nabi ya. Satu pertanyaan saja ya. Bolehkah kita mengatakan kisah pada para nabi sedangkan ada yang mengatakan itu tarikh dan sebagainya? Kisah juga bahasa Arab, Pak. Kisah juga bahasa Arab. Kisah juga bahasa Arab. Ada surah namanya Al-Qasas. Itu surah yang isinya kisah-kisah. Gitu. Coba antum melihat surat Al-Qasas itu ya, surat 28 ya, surat 28. Itu isinya kisah-kisah. Jadi kisah juga bahasa Arab. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ya silakan saja orang mengatakan ini kisah para nabi, kisah nabi apa, kisah sahabat dan sebagainya. Ya, karena kisah juga bahasa Arab. Ya, gitu. Demikian ya. Nah itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Barakallahu fikum. Jangan lupa ya Selasa kita tutup saja dengan doa ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa amrina hayyalana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.